Negeri 1 Sumber Jaya, CGP Angkatan 10 tahun 2024. Kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari kita mulai. Kawan-kawan guru CGP yang hebat, dasar-dasar pemikiran KHD meliputi banyak hal. Namun, ada 3 prinsip dasar yang menjadi semboyan dari Bapak pendidikan kita ini, yaitu Ing Harso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tuturi Handayan. Yang artinya, jika kita berlaku di depan atau sebagai pemimpin, maka kita harus berperan sebagai seorang prakarsa yang bisa ditauladani oleh orang lain. Sedangkan Madya Mangunkarsa, jika kita berada di tengah, maka kita sebagai seorang penyemangat atau motivator. Nah, kalau kita berada di belakang, maka kita sebagai orang yang mendukung atau yang mengikuti orang lain agar tercipta atau terlaksananya suatu program. Nah, Bapak Ibu guru hebat, pada dasarnya dasar-dasar pemikiran ini menyatakan bahwa sebenarnya siswa atau manusia itu sejak lahir sudah memiliki kekuatan, yaitu kekuatan cipta, karya, dan karsa. Kekuatan ini setiap individu memilikinya sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Dari hal tersebut, kita sebagai guru ini hanya menuntun bagaimana mengarahkan budi pekerti anak peserta didik kita, sehingga anak didik kita mempunyai kekuatan lahir dan batin, mempunyai kekuatan karakter untuk di masa depannya, sehingga anak atau seseorang itu mampu meraih kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu guru CGP dimanapun Anda berada, saya sedikit berbagi pengalaman bagaimana cara saya mengajar sebelum mengenal lebih dalam tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apalagi saya bukan seorang yang mempunyai latar belakang pendidik. Tentu saja saya banyak kekurangan dalam mengajar. Misalnya saat mengajar, bagi saya semua peserta didik itu saya anggap sama, baik kemampuan, latar belakang, dan lain sebagainya. Kemudian pembelajaran itu umumnya yang saya lakukan itu selalu berpusat pada guru. Murid harus selalu mendengarkan, mengerjakan sesuai dengan perintah, dan lainnya. Nah, bagaimana saya menilai siswa saya itu biasanya hanya jika anak-anak itu bisa mengerjakan atau menjawab soal-soal yang secara tertulis. Bahkan apalagi saat ini kita masih menggunakan sistem pencapaian kompetensi minimal. Sehingga dalam hal ini saya menganggap
tugas-tugas itu harus diberikan sebanyak mungkin tanpa memikirkan atau aspek dari individual anak-anak yang saya beri tugas. Nah, Bapak Ibu, setelah saya mengikuti CGP atau khususnya di modul 1 yang membahas banyak tentang filosofi pendidikan sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, saya sedikit demi sedikit mulai memahami. Ternyata tugas guru itu hanya sebagai seorang penuntun, hanya sebagai seorang pemelihara, pemupuk bagi benih-benih yang sudah tertanam atau yang sudah ada pada tiap-tiap siswa. Artinya, saya mulai menyadari betapa banyak kesalahan proses mengajar saya selama ini. Oleh karena itu, ke depan saya akan berusaha untuk merubah dan menanamkan prinsip bahwa guru itu hanya sebagai penuntun. Kemudian pembelajaran juga akan berfokus pada anak, atau dalam tanda petik kita menghamba kepada anak, kemudian memberi kebebasan sesuai bakat, minat, alam dan kodratnya, serta sesuai dengan keadaan zaman. Kemudian akan berusaha menerapkan strategi dan model pembelajaran yang bersifat kolaboratif dan bervariasi. Di samping itu, kita sebagai seorang pendidik harus berusaha menebalkan budi pekerti yang baik. Bapak Ibu CGP dimanapun berada, berikut ini saya mengetengahkan beberapa rencana pembelajaran yang akan saya lakukan di masa yang akan datang. Tentu Bapak Ibu pun adalah seorang perencana yang luar biasa. Maka ini hanya sebagai sekelumit rencana yang bisa saya kemukakan. Yang pertama, membuat pembelajaran yang lebih kreatif dan variatif. Kemudian mengutamakan pendidikan budi pekerti, pembelajaran yang berfokus pada murid, dan membuat kesepakatan bersama dan menyenangkan. Demikian Bapak Ibu tentang rencana pembelajaran yang saya di masa yang akan datang. Terima kasih telah menyimak dan memotivasi. Guru penggerak, bergerak dan bergerak bersama.